Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GKI Yasmin dan para simpatisan yang dikasihi Tuhan. Hari ini, Minggu 13 Desember, kita kembali dipersatukan Tuhan dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Thomas Kartono dari GKI Maleo Raya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah salah orang bercita-cita menjadi sukses dan terkenal, karena puncak kesuksesan boleh diraih oleh siapa saja. Yang salah adalah ketika ia bisa mencapai puncak sukses dan terkenal, lalu mengatakan bahwa kesuksesan yang membuatnya terkenal itu adalah semata-mata karena kerja kerasnya sendiri. Ingatlah bahwa di balik kesuksesan seseorang pasti ada pihak yang menopang dan mendukung, sekalipun ia tidak menunjukkan wajahnya. Bagi orang percaya, keberhasilan, kesehatan, dan keselamatan diri memang ditunjang oleh kerja keras, olahraga, dan hidup dengan penuh kehati-hatian. Tetapi harus diingat bahwa di balik keberhasilan, kesehatan, dan keselamatan diri itu selalu ada tangan Tuhan yang tak terlihat, yang membimbing dan memberkati usaha orang yang dikasihinya. Melalui ibadah kali ini, kita diingatkan untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan yang telah memberkati usaha kita, tetapi sebaliknya kita berani berkata, bukan kuat kuasaku yang membuat aku berhasil, tetapi anugerah Tuhanlah yang memungkinkanku berhasil. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita ikuti liturgi sepanjang ibadah Advent ketiga ini dengan bingkai tema, bukan aku, melainkan Dia. Mari kita masuki ibadah ini dengan hikmat. Kita berdiri dan menyanyi memuliakan Tuhan dari PKJ 60 bait 1, 2, dan 3. Hai umat manusia. Juru selamatmu.
hatinya, niscaya dilayakan menyambut kedatangan Sang Raja mulia. Ibadah Advent ketiga ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Thomas Kartomo dari Jemaat GKI Malio-Raya. Kita beribadah pada pagi hari ini dengan mengangkat tema Bukan Aku, Melainkan Dia. Melalui tema ini, kita diingatkan untuk berfokus pada penantian kedatangan Tuhan, bukan memuaskan keinginan dan menunjukkan eksistensi pribadi kita, tetapi menempatkan segala kepentingan kita pribadi di bawah kemuliaan Tuhan yang akan datang. Maka dengarkanlah firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian juga Matius 6 ayat 33 dan 34. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Anugerah Allah diberitakan bagi setiap manusia. Bahkan di saat kematian Kristus pun anugerah itu juga diberitakan kepada kita sekalian. Dengarkanlah berita anugerah seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 3 hingga ayat 37 hingga 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Marilah kita berdamai dengan saudara-saudara kita sebagai ungkapan syukur kita oleh karena kita diperdamaikan dengan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua kita menghadapmu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan dengan berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari bersatu hati. Bapa, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa, yang membuat kami mengalami hati yang dipenuhi dengan kedamaian, oleh karena pendamaian yang berlangsung dan terjadi atas kemurahan-Mu. Kiranya kedamaian hati kami ini semakin sempurna. Karena itu perdengarkanlah firman-Mu, firman yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami, serta mengarahkan langkah hidup kami di dalam melangsungkan kehidupan di muka bumi ini. Kiranya Roh Kudus melingkupi kami dan membuat kami dapat mengerti ketika kami membacanya. Bahkan ketika kami membaca firman-Mu yang tercetak dari huruf-huruf yang mati, kami dapat menemukan kebenaran yang di dalamnya ketika Engkau mencelikkan mata batin kami, sehingga kebenaran sejati yang Kau maksudkan dapat kami temukan, dapat kami resapi dan hayati dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu akan berbicara kepada kami. Oleh karena keyakinan kami inilah yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 11. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung,
untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ayat ke-8. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan Mazmur. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6 hingga yang ke-8, dilanjutkan ayat 19 hingga 28. Demikian firman-Nya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan menghayatinya dalam kehidupan setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih yang saat ini bersama-sama menyaksikan kanal YouTube GKI Bapos Yasmin. Kita bersama-sama merenungkan tema "Bukan Aku, Melainkan Dia". Bapak Ibu, ada suatu cerita kuno dari sebuah relief sebuah candi. Cerita itu mengisahkan tentang peristiwa yang terjadi antara bangau dengan katak. Suatu saat terjadi musim kering di suatu tempat komunitas katak. Dan katak-katak itu menderita oleh karenanya. Dan ketika sang bango datang, katak itu memohon kepada sang bango, "Hai saudaraku bangau, maukah engkau memindahkan aku dari tempat ini ke tempat yang lain, ke pulau yang lain, supaya di sana aku dapat hidup, karena tempat ini sebentar lagi akan mengalami kekeringan yang luar biasa." Sang bango memandang katak, dua ekor katak yang penuh penderitaan itu, dan ia menjawab dengan mengatakan, "Baik, aku akan menolong kalian." Oke, terima kasih kalau begitu. Bagaimana caranya? Lalu sang bango itu memutar arah, dia mengambil sebatang ranting. Lalu ia menjelaskan bahwa katak itu harus menggigit kedua ujung ranting itu, supaya sang bango ini bisa membawanya terbang, menyeberangi lautan ini, menuju ke sebuah pulau yang di sana ada airnya.
dijelaskan bahwa sepanjang perjalanan apapun yang terjadi, kamu nggak boleh bicara, kamu tidak boleh buka mulut. Sang katak memahami dan mengatakan, oke, setuju, aku sependapat dan aku akan menepati. Baiklah, kalau begitu kalian bersiap, aku akan mematuk dan aku akan menggigit ranting ini, dan kalian nanti menggigit kedua ujungnya, masing-masing menggigit dengan kuat. Bapak Ibu, singkat cerita ini, lalu perjalanan mulai dilakukan. Sang Bango dengan kekuatannya mengangkat dua katak ini dengan dua ranting itu, melewati kampung dan demi kampung. Di suatu perjalanan disitulah terjadi sebuah peristiwa yang menarik. Sang katak dipuji-puji oleh masyarakat. Oh, hebat sekali, dua katak ini ternyata menolong si Bango. Bangonya digotong sampai akhirnya dia bisa melompat sangat tinggi sampai ke angkasa. Wah, luar biasa katak ini. Waduh, pikirnya, wah, dipuji nih gue nih. Waduh nih, tapi si Bango tetap ingat, ini bukan jasamu, tetapi ini adalah kebaikanku. Wah, dipuji pertama dia tidak berubah, mereka tidak berubah, Bapak Ibu. Pada berikutnya, ada sekelompok orang lagi memuji dia dan mengatakan, wah, hebat banget ini. Ini kata yang luar biasa, punya peri kehewanan yang luar biasa. Hebat, hebat sekali ini. Jadi selama ini ternyata bukan kata yang jahat, tetapi kata yang baik, yang bahkan menolong pemangsanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kata ini mulai tergoda hatinya. Ketika dia melewati kampung itu, dia mau mengatakan di sana, oh, di sana ada kata jawaban. Oh, bukan Bango, bukan kata yang menolong sebenarnya, tapi Bango yang menolong. Tapi ada orang mengatakan kata yang menolong. Saking gatalnya kuping si kata ini, Bapak Ibu, lantas dia mau menjawab, mau mengatakan, oh, gara-gara aku nih, gitu kan. Tapi baru mangap sedikit, Bapak Ibu, ternyata kedua kata ini terjatuh dari pertolongan Sang Bango itu. Kedua kata ini terjatuh dari ketinggian yang luar biasa sampai akhirnya jatuh dan pada akhirnya mati. Apa yang menyebabkan kata ini mati? Kata ini mati oleh karena ungkapan hatinya, oleh karena pikirannya yang mau menyombongkan diri bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu dan akhirnya buka mulut. Dia tidak bisa menyimpan apa yang dirasakan, dia tidak bisa menerima pujian, dia bisa menanggung pujian yang besar, sampai akhirnya dia justru jatuh oleh adanya pujian yang sebenarnya tidak layak diterima. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, ketika kita merenungkan tema bukan aku, melainkan dia, adalah hal-hal yang seperti ini yang mungkin menimpa diri kita, terjadi pada diri kita. Ada begitu banyak tindakan-tindakan yang dilakukan orang dan kita lakukan juga, dan orang lain dipuji sementara ini dan kita tidak pernah menerima pujian. Lalu ketika kita dipuji, kita menjadi sombong, kita menjadi arogan, dan karenanya kita buka mulut untuk menyatakan jasa-jasa kita, kebaikan-kebaikan kita. Tetapi ingat, akibat buka mulut itu bukan malah kita menunjukkan prestasi, tapi justru menunjukkan pada kematian, kehancuran, dan hal-hal yang lainnya. Bapak, Ibu, sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, kita harus berjuang supaya kita menjaga diri bukan semakin arogan dengan segala yang kita lakukan, bukan semakin arogan dengan segala yang kita layangkan, tapi kita tetap semakin rendah hati dan menempatkan Kristus yang lebih dimuliakan dan lebih ditinggikan. Kami yakin dan percaya bahwa kita semuanya mengalami hal-hal yang baik dan dapat melakukan hal-hal yang baik. Di dalam menantikan kedatangan Tuhan pun, kita diingatkan pada masa Advent ini, supaya kita menantikan dengan tetap menempatkan Kristus di atas segalanya, bukan prestasi kita. Khususnya di masa-masa pandemi ini, mungkin juga banyak di antara kita, banyak di antara saudara, yang melakukan kebajikan, tindakan-tindakan kemanusiaan yang semakin banyak. Oh, di sana disiarkan, diiklankan tindakan sedikit lalu diekspos demikian rupa.
lalu kita tergoda untuk mengekspos segala kebajikan dan tindakan kita, supaya kita memperoleh pujian. Mungkin bukan dalam skala personal, bahkan skala komunal, skala institusional, kita melakukan hal seperti itu untuk mendapatkan pujian dari masyarakat, pujian dari orang-orang sekitar. Tapi ingat, bahwa pujian-pujian itu justru malah menjatuhkan kita. Apa yang kita lakukan, kita wartakan sedemikian rupa, dan kita mendapatkan nama baik, sementara Tuhan tidak diagungkan di sana. Saya yakin dan percaya, hal ini membuat kita untuk merenung lebih dalam lagi, di dalam menghayati apa yang disampaikan dalam Injil Yohanes tadi. Bahwa Yohanes pernah dianggap oleh masyarakat sebagai nabi besar, bahkan nabi yang dinanti-nantikan itu. Yohanes di dalam kacamata masyarakat, ia ditempatkan bahkan seperti sejajar dengan Elia. Elia yang bangkit kembali pada zaman Yohanes itu. Dan Elia yang menyerupai Yohanes ini, seluruh kiprahnya diterima masyarakat. Tetapi Yohanes tidak mau takabur dengan seluruh anggapan masyarakat, anggapan sosial itu. Yohanes Pembaptis ingin menunjukkan kepada dirinya bahkan dia bukan siapa-siapa. Dia bukan apa-apa. Dia bahkan mengatakan ini, untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Disinilah Bapak Ibu kita diingatkan, di dalam segala pencapaian kita di dunia pelayanan, mungkin banyak motivasi terjadi. Ada orang melayani karena pengen terkenal di komunitas itu. Ada orang melakukan tindakan-tindakan mungkin sana-sini dalam perjuangan. Sebagai contoh, perjuangan di lingkup kita GKI Yasmin, Bapak Ibu. Banyak orang berjuang. Tapi perjuangan kita apakah menunjukkan eksistensi diri kita untuk menunjukkan kehebatan kita? Seharusnya tidak. Justru sebaliknya, kepada kita diingatkan, jangan nama kita, jangan institusi kita yang menjadi ditonjolkan, tetapi justru nama Tuhan yang ditonjolkan. Inilah yang diangkat oleh Yohanes. Bahkan ketika Yohanes mengatakan, biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Biarlah dia bertambah dimuliakan dan aku semakin direndahkan. Bagian ini mengantarkan kepada kita seperti yang diucapkan Yohanes di dalam pasal 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Spirit yang seperti ini harus kita usung terus, dan harus kita aktifkan terus di dalam lingkup persekutuan kita, di dalam hati nurani kita, supaya jangan sampai kita mengatasnamakan pelayanan, penghambaan kepada Tuhan, tapi sesungguhnya kita merebut semua kemuliaan itu, bukan untuk Tuhan, tetapi justru untuk pribadi kita. Perjuangan kita bukan hanya memperjuangkan sesuatu yang besar, yang secara fisik, secara kehormatan di mata dunia. Tapi perjuangan kita adalah bagaimana kita menaklukkan segala pikiran kita. Kita menaklukkan diri kita di bawah kuasa Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Bapak Ibu, mari kita di dalam melangsungkan perjuangan secara khusus kepada teman-teman di GKI Yasmin, di dalam membangun sebuah perjuangan. Maka marilah kita berjuang dengan motivasi yang tulus, dengan kerendahan hati, supaya bukan nama kita yang ditinggikan, tetapi nama Tuhan yang ditinggikan. Untuk itu, biarlah segala kemuliaan, segala puja-puji yang dialamatkan kepada pribadi-pribadi kita, kita mengatakan, bukan aku, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Hari ini pada Advent ketiga ini, kita menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi dalam penantian ini, mari kita ingat, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita punya Allah, kita punya Yesus yang sudah berjuang, bahkan telah menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya demi untuk meningkatkan kehidupan kita dan menyelamatkan kita. Maka jangan sampai pengorbanan Kristus itu menjadi celah, menjadi hina, oleh karena kita merebut kemuliaannya dan menampilkan nama besar kita, menampilkan jasa-jasa kita, dan menampilkan kehebatan atau arogansi kita. Sehingga bukan nama Tuhan yang di depan, tetapi nama kita. GKI Yasmin
adalah bagian dari tubuh Kristus. Tunjukkanlah Kristus sebagai kepala gereja, bukan GKI Yasminnya yang menjadi ditonjolkan. Ini menjadi pesan penting ketika kita menghayati maknanya dari Advent ketiga ini. Makna yang mendalam, bukan aku, melainkan Dia. Bukan kita, bukan nama kita, melainkan Kristus. Karena itu saudara-saudara, pada minggu ini, mari kita bersama-sama keluarga kita menghayati artinya kemurahan Tuhan yang lebih besar daripada jasa-jasa kita. Menghayati pengorbanan Tuhan dan kehadiran Tuhan yang datang ke dunia ini, yang melakukan jauh lebih besar daripada yang kita upayakan. Kiranya semuanya ini semakin memotivasi kita dan memberkati kita, agar kita senantiasa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia dan dengan rendah hati memberikan pelayanan yang tulus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saudaraku, marilah kita merespon firman Tuhan tadi dan meresapkan dalam hati kita dengan saat teduh sejenak. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat. Mari bersatu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman dan saudara-saudara kami dari GKI Bapos Yasmin. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan dan kami alami hingga saat ini. Kami berdoa untuk perjuangan dari saudara-saudara kami di dalam mewujudkan gereja yang eksis di tengah-tengah masyarakat ini, supaya Tuhan dengan kuasa-Mu dan dengan pertolongan-Mu, perjuangan saudara-saudara kami ini boleh Engkau tolong, dan pada akhirnya Engkau boleh mewujudkan suatu hal yang baik, tempat ibadah yang permanen bagi saudara-saudara kami ini. Hari ini kami juga berdoa, lindungilah umat-Mu ini, secara khusus dari pandemi COVID-19 ini, supaya di antara mereka mendapatkan kekuatan, mereka mendapatkan perlindungan. Apabila ada di antara saudara-saudara kami yang sakit, yang terpapar COVID, kami mohon ya Tuhan, jamahan kuasa-Mu dan berkat-Mu terjadi di tengah-tengah saudara kami. Lawatlah mereka dan sembuhkanlah mereka. Berkatilah istirahat mereka, obat-obatan yang dikonsumsikan, dan segala sesuatu yang dipakai untuk meningkatkan imunitas tubuh mereka, supaya mereka boleh sembuh dan kembali sehat seperti sedia kala. Kami berdoa ya Tuhan, untuk situasi masyarakat dan keamanan dari teman-teman kami, saudara-saudara kami semuanya, yang setelah kami menjalani pilkada ini, biarlah hasil pilkada ini ya Tuhan, menjadi cara Tuhan untuk menjawab seluruh doa dan harapan dari umat-Mu, dan Engkau telah menunjuk pemimpin bagi kami, dan berkatilah supaya pemimpin yang terpilih ini nanti menjadi pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, dan senantiasa memikirkan kesejahteraan rakyat dan kepentingan bersama.
Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk perjuangan dari anak-anak-Mu, baik dalam skala lokal maupun skala nasional. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang mereka lakukan dalam skala nasional di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Dan inilah seluruh doa kami yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus yang senantiasa mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan suatu keindahan jika di dalam ibadah ini kita dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita diingatkan dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selama masa pandemi, persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening BNI dengan nomor seperti yang tercantum pada layar, atau dapat disimpan dalam amplop untuk dapat diserahkan nanti setelah kita dapat beribadah secara normal. Saat kita mempersiapkan persembahan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 299. Bersyukurlah, puji Tuhan, dan seterusnya. Puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Bersyukur, puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Bersyukur, puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Tuhan Allah kami, sumber dan pemberi segala karunia yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih dan pemeliharaanmu. Kami bawa persembahan ini sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri. Dengan berdiri kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 184 bait pertama dan kedua. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama
diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Saudaraku, marilah kita meninggalkan tempat ibadah ini dan membawa berkat yang daripada Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Bukalah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.